Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Syaila Ahmad dengan nomor NIM 2502021010187 dari kelas G Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas akhir, yaitu tugas untuk penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar ilmu hukum. Yang pertama saya akan memaparkan tentang 15 asas hukum yang penting yang ada di Indonesia. Yang pertama, asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum yang mengatur sebelumnya. Maksudnya aturan hukum yang sudah ada. Jadi tidak ada perbuatan hukum, tidak ada pidana tanpa adanya aturan hukum yang sudah mengatur sebelumnya. Yang kedua, asas kepastian hukum. Hukum harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat. Yang ketiga, asas keadilan. Asas keadilan ialah hukum harus memberi perlakuan baik bagi semua pihak. Di sini adil sama rata. Jadi semua pihak tidak dibeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Jadi asas hukum keadilan ini semua sama rata. Kemudian asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan yaitu hukum harus memberi manfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Asas yang kelima yaitu asas persamaan di hadapan hukum. Jadi semua pihak, semua masyarakat di hadapan hukum semua sama. Jadi tidak ada perbedaan antara yang ini mempunyai jabatan, yang ini tidak. Jadi di hadapan hukum semua sama. Kalau dia melakukan kesalahan ya itu juga ditindak pidana. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan antara yang memiliki jabatan atau yang tidak memiliki jabatan. Kemudian selanjutnya asas kemanfaatan. Kemudian selanjutnya asas tidak retroaktif. Asas tidak retroaktif ini peraturan tidak berlaku surut kecuali ditentukan oleh undang-undang. Kemudian selanjutnya asas selanjutnya yaitu asas due process of law, yaitu proses hukum yang wajar. Jadi setiap orang berhak mendapatkan tindakan yang sesuai dengan prosedur tersebut. Kemudian asas yang ke-8 yaitu asas praduga tak bersalah. Seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baru seorang dianggap salah. Kemudian asas yang ke-8 yaitu asas proporsionalitas, yaitu sanksi atau tindakan harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan. Kemudian asas yang selanjutnya yaitu asas iktiqad baik. Jadi setiap tindakan hukum harus dilakukan dengan iktiqad baik, niat yang baik. Kemudian yang ke-11 yaitu asas otonomi kehendak. Asas otonomi kehendak ini adalah para pihak bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar hukum. Kemudian asas yang ke-12 yaitu asas publisitas. Asas publisitas ini aturan atau keputusan hukum harus diumumkan agar diketahui publik. Jadi kalau tidak diumumkan, bagaimana masyarakat tahu kalau hal tersebut itu adalah aturan hukum? Kemudian asas selanjutnya asas ke-13 yaitu asas non-diskriminatori, yaitu tidak boleh ada perlakuan berbeda. Diskriminan ini kan perbedaan untuk memperlakukan seseorang dinomor 2 kan. Seperti kayak perbedaan ras, suku, agama dan lain-lain. Kemudian asas yang ke-14 yaitu asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas ini adalah setiap tindakan pemerintah atau pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian asas yang ke-15 yaitu asas perlindungan hak asasi manusia.
Jadi hukum harus melindungi setiap hak-hak dasarnya manusia. Baik, kemudian selanjutnya saya akan memaparkan tentang beberapa aliran hukum yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama aliran hukum alam, yaitu natural law. Aliran hukum ini mempunyai metode penemuan hukum dengan cara pendekatan moral dan nilai alamiah. Yang kedua, dengan cara menafsirkan berdasarkan asas keadilan yang universal. Yang ketiga, metode penemuan hukum ini mengutamakan etika dan hati nurani dalam memutus perkara. Kemudian selanjutnya aliran hukum yang kedua, yaitu aliran positivisme hukum. Aliran ini mempunyai metode penemuan hukum dengan cara penafsiran gramatikal dengan cara bahasa. Yang kedua adalah penafsiran sistematis terhadap peraturan perundangan. Yang ketiga dengan menggunakan logika dedukatif yang memberikan pelajaran. Kemudian yang terakhir mengikuti prosedur formal hukum positif. Kemudian aliran hukum yang ketiga, yaitu aliran hukum sejarah. Aliran hukum ini mempunyai metode penemuan hukum melalui sejarah-sejarah. Melalui sejarah hukum ini terbentuk. Kemudian dengan cara melihat adat, kebiasaan atau praktik masyarakat. Kemudian yang terakhir, metode penemuan hukumnya melalui penafsiran historis untuk memahami makna pasal saat dibuat. Selanjutnya aliran sosiologi hukum. Aliran ini mempunyai metode penemuan hukum dengan cara pendekatan sosiologis, kemudian analisis kondisi masyarakat, kemudian penafsiran teologis atau yang tujuannya untuk sosial hukum, dan yang terakhir mengutamakan keadilan sosial. Kemudian aliran hukum yang kelima, yaitu aliran realisme hukum. Aliran ini mempunyai metode penemuan hukum dengan cara melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Yang kedua dengan cara analisis perilaku hakim atau putusan sebelumnya. Kemudian yang terakhir dengan cara penafsiran realitas berdasarkan fakta yang konkret. Kemudian aliran hukum yang terakhir, aliran hukum yang keenam adalah aliran hukum bebas. Aliran hukum ini mempunyai metode penemuan hukum, kebebasan hakim untuk menentukan hukum yang terbaru, kemudian melalui cara penafsiran yang kreatif, kemudian dengan mengikuti living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan 6 metode penafsiran hukum. Yang pertama adalah penafsiran gramatikal atau dengan cara bahasa, tata cara bahasa. Penafsiran ini berdasarkan arti kata-kata dalam teks undang-undang. Jadi penafsiran ini fokus pada bahasa, struktur kalimat, istilah dan makna literal. Contoh, kata kendaraan ditafsirkan sesuai makna bahasa yang tertulis pada pasal. Kendaraan diartikan seperti kendaraan. Kemudian yang kedua, penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis ini menafsirkan pasal dengan melihat hubungan antar pasal dalam satu undang-undang atau beberapa undang-undang. Jadi menghubungkan konteks hukum secara keseluruhan. Contoh, menafsirkan satu pasal KUHP dengan melihat pasal yang lain yang terkait. Yang ketiga, penafsiran historis. Jadi penafsiran historis ini menafsirkan dengan melihat sejarah pembentukan undang-undang dengan cara historis yuridis dan historis sosiologis. Kemudian metode penafsiran yang keempat, yaitu penafsiran sosiologis. Penafsiran sosiologis ini menafsirkan berdasarkan tujuan dari aturan hukum dan manfaat sosial yang ingin dicapai. Contoh, pasal ditafsirkan agar mencapai keadilan sosial atau perlindungan masyarakat. Kemudian yang kelima, penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif ini memberikan makna lebih luas dari arti bahasa yang aslinya, tapi masih sesuai dengan maksud undang-undang. Contoh seperti kalau seperti bahasa tadi, kendaraan ya diartikan seperti kendaraan. Kalau penafsiran ekstensif ini, kendaraan diperluas
maknanya mencakup seperti kayak sepeda listrik gitu. Untuk penafsiran yang keenam yaitu penafsiran restriktif. Penafsiran ini kebalikannya dari yang ekstentif tadi, memberi makna itu lebih sempit dari bahasa undang-undang yang digunakan untuk membatasi agar tidak terlalu luas seperti penafsiran sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.